pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 109. Melihat sang suami yang masuk sendirian ke rumah tua itu, Senja langsung berpikiran buruk dan khawatir. Sepertinya ia tak bisa membiarkan sang suami masuk ke dalam rumah tua itu seorang diri. "Maaf Bu, Ibu harus tetap berada di dalam mobil. Pak Fauzan akan marah sekali jika melihat Ibu keluar dari mobil," ucap ajudan tersebut sambil mencegah Senja keluar mobil. "Kamu tahu rasanya khawatir gak?" "Gak ya, gak layak pasti. Coba kamu bayangin, kalau kamu ada di posisi saya, terus anak dan istri kamu ada dalam bahaya. Gimana perasaan kamu? Tapi kayaknya kamu mah belum nikah deh. Kasian, jomblo ya. Pasti kamu juga salah satu orang yang tipikal santai dan gak pernah khawatir sama keluarga kamu sendiri ya." "Saya sih gak gitu," ucap Senja sambil lari menerobos masuk ke rumah tua itu. Melihat tawanannya kabur, ajudan tersebut pun ikut lari mengejar Senja. Sedangkan wanita itu, dia terus-menerus lari menuju tempat yang cukup ramai. Karena ia tahu tempat ramai itu pasti ada sang suami. Ia menelusuri lorong-lorong yang lantainya cukup riskan untuk dipijak. Reruntuhan puing-puing bangunan tua membuat langkahnya tak cepat. Bahkan debu yang memenuhi tiap ruang kosong pun menyeka pandangannya. "Fauzan, ada Fauzan di sini?" tanya Senja saat sampai pada sebuah ruangan yang masih cukup layak. Tapi sayangnya, pandangan mata Senja dikejutkan pada banyaknya orang yang berjaga. Selain bertubuh kekar, para ajudan itu pun menatapnya dengan tajam. Tapi masih lebih tajam mata sang suami sih. Para ajudan itu pun memberi celah pada Senja untuk bertemu sang suami. Ya, sang suami, Fauzan, yang sedang berdiri tepat di depan hadapan tawanannya. Sambil berpikir dan memberikan pertanyaan penting. Hei, sayang, aku nyamperin kamu ke sini. Abis aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku juga takut sendirian di mobil. Jadi tadi aku lari buat nyamperin kamu, gak apa-apa kan?" tanya Senja berharap sang suami tidak marah. Tiba-tiba salah satu ajudan yang tadi menjaga Senja di mobil pun datang. "Maaf Pak Fauzan, saya lalai menjaga Bu Senja." Tadi Bu Senja langsung menerobos masuk ke dalam rumah. "Saya minta maaf sekali lagi Pak."
Fauzan langsung memberikan respon tangannya agar ajudan itu berhenti melapor. Setelah itu, ia kembali fokus pada sang istri. Keselamatan sang istri yang ia utamakan malah diabaikan begitu saja. "Tadi aku ngomong apa di mobil? Kamu gak paham sama apa yang aku bicarain ke kamu tadi?" tanya Fauzan dengan nada menahan rasa kesalnya. Sejenak Senja malah menggenggam tangan Fauzan erat. "Aku paham kok sama apa yang kamu omongin, tapi aku takut di luar sendirian, gak ada kamu. Aku juga khawatir sama kamu. Tapi ternyata di sini lebih serem daripada di luar. Ajudan kamu serem-serem. Aku takut. Kamu jangan marah-marah dong. Aku tambah takut." Fauzan kembali melemah. Ia mengalah demi kenyamanan sang istri. Terlebih posisi sang istri yang tak terbiasa melihat banyak orang berwajah sangar. Mereka yang bertubuh kekar itu malah lebih terlihat seperti akan memangsanya. Benar-benar suasana yang mencekam. "Ya udah iya, maafin aku ya, karena udah ninggalin kamu. Tadi aku cuma cek kondisi dulu. Soalnya kondisi rumah tua ini juga benar-benar beresiko untuk kamu. Kamu lihat kan tadi? Kondisinya udah usang dan berbahaya untuk kamu. Kamu paham kan sekarang?" tanya Fauzan melembut. Senja mengerti akan kekhawatiran Fauzan tentang keselamatan Senja. Terlihat pula rasa ketakutan Senja yang mendominasi di seluruh raut wajahnya. Benar-benar membuat Fauzan geram. "Kamu tenang ya, gak akan ada hal buruk apapun kok. Ada aku di sini. Tuh, sekarang bisa lihat kan, orang itu yang udah ngelemparin petasan ke arah kita semalam. Dia yang bikin acara kita gagal. Aku boleh tanya sesuatu gak sama dia?" tanya Senja berhati-hati yang langsung direpon anggukan oleh Fauzan. Senja memandangi laki-laki itu lemah tak berdaya. Terlebih pada ikatan yang melekat pada kedua tangan dan kakinya. "Saya mau bertanya sama kamu, tolong kamu jawab dengan jujur. Kenapa kamu melakukan hal sejahat itu semalam pada saya dan suami saya? Apa kami pernah mengenal kamu sebelumnya dan melakukan kejahatan yang serupa sama kamu?" tanya Senja pelan-pelan. Laki-laki itu hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Ia menunduk seolah menyesal dengan apa yang ia lakukan. Penyesalan memang selalu datang belakangan, bukan? "Terus kamu kenapa melakukan itu sama saya dan suami saya? Apa kesalahan kami yang membuat kamu melakukan hal seperti itu pada kami?" tanya Senja masing dengan nada lembut. "Maafkan saya hanya disuruh Bu," ucap laki-laki itu yang membuat Senja begitu terkejut. "Maafkan saya Bu, saya sedang butuh uang saat itu. Jadi saya terpaksa menerima uang imbalan dari seseorang untuk melakukan hal itu pada kalian. Saya gak punya pilihan lain." "Disuruh sama siapa? Laki-laki atau perempuan? Apa dia memberitahu kamu tentang masalah apa yang ia punya terhadap kami?" tanya Senja yang masih penasaran. Laki-laki itu menggelengkan kepalanya lagi. Dia laki-laki.
Tapi maaf Bu, saya benar-benar gak tahu siapa laki-laki itu. Saya juga kenal sama dia. Bahkan saya baru pertama kali bertemu dengannya. Kalau bukan karena kondisi yang memaksa, saya juga gak akan berani dan mau melakukan hal sekeji semalam pada kalian. Saya minta maaf. Terdengar sekali rasa penyesalan yang amat mendalam pada lelaki itu. Tapi sayangnya, Fauzan tak cukup iba dengan hal yang seperti itu. Berpura-pura. Sepertinya sudah banyak orang yang melakukan hal itu di depannya. Terlebih untuk mencari perhatian dan empati darinya. Hah? Kamu gak tahu orang itu siapa? Tanya Senja yang langsung beralih pada sang suami. Berarti laki-laki itu siapa dong Fauzan? Kita punya musuh lagi. Aku akan selidiki semuanya sampai tuntas. Termasuk orang ini. Siapa yang membayar dan menyuruhnya, pasti dia tahu kalau kerjaan orang ini gagal. It's so easy, sayang. Kita pikirkan nanti. Sekarang kita pulang ya. Tempat ini gak bagus buat pernafasan kamu, ucap Fauzan langsung menggandeng tangan sang istri keluar dari rumah tua itu. Sejenak Fauzan juga tak lupa memberikan pesan kepada para ajudannya, jaga orang ini baik-baik. Jangan sampai lepas. Nanti sore kita selidiki siapa yang menyuruh orang itu. Paham? Tanya Fauzan. Baik Pak. Ingat ya, jangan sampai lolos. Jiwa kalian yang jadi taruhannya. Paham? Seru Fauzan menekankan setiap katanya. Baik Pak, kami paham. Dengan langkah yang berhati-hati, ia begitu berhati-hati dalam berpijak. Khawatir akan ada sesuatu yang bahaya untuk kakinya. Sesekali Fauzan juga menutupi kepala sang istri dengan tangannya. Sesampainya di mobil, mereka pun bersandar sambil memikirkan sesuatu. Wajah cemas Senja cukup membuat Fauzan khawatir dengan keadaannya. Sedangkan ia sendiri berusaha untuk tenang. Gak usah dipikirin. Masih banyak cara untuk kita selesain masalah ini. Kamu harus ingat, masalah yang lebih berat dari ini pun udah pernah kita lewati. Jadi kamu gak boleh panik kayak gitu ya. Kita pasti bisa cari orang itu kok. Pasti, ucap Fauzan mencoba menenangkan sang istri. Fauzan membelai lembut rambut panjang sang istri. Raut wajahnya masih mengisyaratkan bahwa masih adanya rasa ketakutan. Trauma di masa lalu, terkadang jadi alasan untuk hal seperti itu. Aku gak mikirin soal orang itu kok. Karena aku tahu, ada kamu yang selalu ada di samping aku, untuk ngelindungin aku, untuk ngejaga aku. Apalagi dari orang-orang yang benar-benar berbahaya buat aku. Terus kamu mikirin apa? Kenapa mukanya masih kayak cemas begitu? Tanya Fauzan sedikit khawatir. Aku gak cemas kok. Aku cuma masih sedikit takut aja. Bukan takut karena orang itu, tapi karena kamu. Abis kamu tadi marahnya angker banget sih.
Aku jadi merasa bersalah dan takut, ucap Senja berhati. Fauzan membulatkan mulutnya saat mendengar ucapan sang istri. Bukan lagi kata seram yang dibayangkan oleh sang istri, tapi kata angker. Semenyeramkan itukah seorang Fauzan? Angker, emangnya aku bangunan tua? Lagian kamu ngapain pakai takut segala sama aku? Aku kan marahnya gak sama kamu, tapi sama mereka yang udah gagal ngejagain acara kita semalam. Padahal sebelumnya aku udah antisipasi banget ke mereka, supaya mereka berhati-hati. Apalagi terhadap orang asing yang mencoba masuk ke area lokasi acara kita. Jelas Fauzan memegang tangan Senja lembut. Kamu udah antisipasi untuk keberadaan orang asing? Maksud kamu udah tahu kalau sebenarnya acara kita bakal direcokin sama orang asing? Kamu tahu dari mana kalau ada orang asing? Kenapa kamu sebelumnya gak cerita dulu sama aku? Tanya Senja bertubi-tubi. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.